Ya, ya, oke. Nah, ini udah ada Sisilia. Halo Sisilia. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Di rumah ini ya? Iya, Pak, di rumah, Pak. Oh iya, semoga jaringannya bagus ya di rumah ya. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Jaringan Kadang lumayan ini. bagus, Pak. Oh iya. Tapi di sana lagi musim hujan ya atau gimana di sana? Kemarin-kemarin kan hujan katanya sampai jaringannya. Iya, Pak, beberapa hari ini sedang hujan juga, Pak. Kadang mendung, kadang hujan. Iya, iya, itu mungkin tantangannya kuliah online begini ya. Kalau cuaca nggak mendukung, ya mungkin ada kendala jadinya selama proses pembelajaran. Ya. Makanya pun saya Iya, Pak. biasanya rekam di YouTube juga. Jadi bagi mahasiswa yang mungkin ada gangguan atau ada kendala masih bisa apa lagi itu dilihat ulang. Mungkin siapa tahu ada materi yang penasaran kemarin, nah, bisa dilihat lagi di YouTube. Oke, sambil kita tunggu temennya ya, Iya, Pak. tempe dulu kita ini, baru kita mulai. Kalau sudah banyak nanti kita bisa mulai ya. Soalnya kalau masih sedikit kita mulai nanti banyak yang kelewatan nanti ya. Biar enak semua. Begitu Iya, Pak. udah banyak kita akan mulai. Gimana kesannya selama ini? Apalagi tuh Sisilia, gimana pendapatnya kira-kira selama perkuliahan online seperti ini? Ada komentarnya nggak? Pesan dan kesannya? Sebenarnya ini Kalau nanti menurut saya pribadi, ya, ini nanti latihan iya, Pak. ini. Nanti ini dijadikan latihan, nanti kirim ke saya ya dalam bentuk video. Tapi anggap aja ini latihan dulu. Kira-kira kalau yang ada di pikirannya Sisilia sekarang apa yang bisa dikemukakan? Silakan, maaf tadi saya potong ya. Kalau menurut saya, menurut pendapat saya, Pak, Ya. yang pertama-tama saya sangat excited untuk mengikuti perkuliahan online ini, Pak, karena apa yang Pak ajarkan di situ belum tentu di sini kami dapatkan juga, Pak. Jadi kayak kami dapat bertukar ilmu begitu, Pak, dengan kampus UFERS. Jadi kayak dapat pengalaman juga, Pak, dengan mengikuti perkuliahan online ini, Pak. Jadi tambah ilmu juga. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Jadi ya kami pun di sini Iya, Pak. pastinya sangat Iya, senang Pak. kalau mendengar bahwa program ini bisa bermanfaat, apalagi untuk mahasiswa ya kan. Itulah ini. Apalagi itu sebaik-baiknya ilmu kan kalau bisa bermanfaat. Nah kalau memang bermanfaat buat Sisilia, yang kami pun akan sangat senang. Ya, oke, makasih ya Sisilia ya. Nanti kalau bisa ada tugasnya setelah bertiga. ini Iya, nanti ada Pak. tugasnya itu. Minta direkam. Kalau Johanis ada Johanis. Halo Johanis. Ada suaranya Johanis. Tuh jaringannya juga kurang bagus. Ke Rahakurat tadi ini Rahakurat bisa di on lagi mic-nya. Ya Pak. Iya, sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol dulu sambil menunggu teman-temannya ya kan, daripada diam-diam. Iya Pak. Nah sekarang saya minta ini komentarnya Rahakora. Tadi kan Sisilia sudah kasih komentar yang menurut saya udah cukup bagus. Nah ini kan Pak mengenai apa Pak? Sebagai bagian dari latihan komunikasi, komentar tentang perkuliahan ini apa ada pesan dan kesannya atau ada sarannya mungkin atau mungkin ada kendalanya,
Ya apa saja lah tentang perkuliahan ini. Silakan Rahakorat. Sambil Iya, latihan Pak. berkomunikasi kan, latihan berbicara lah. Siap, Pak. Siap, Pak. Iya. Pak, mengenai tentang kuliah online yang ini, Pak. Iya. Mata kuliahnya. Ah. Pak, kalau saya punya usul ini, Pak. Ya. Lebih baik ini. Kayak buat di dalam suatu kelas e-learning begitu, Pak. Di situ ada pertemuan-pertemuan dan kuis-kuis. Kita bisa. Tapi Rahakorat udah pernah masuk di e-learning nggak? Udah pernah masuk e-learningnya mata kuliah ini? Udah, Pak. Ah, itu kan ada kuis-kuisnya, Kak. Belum pernah masuk di ini e-learning mata kuliah kelas. Oh, belum pernah ya? Ah, coba nanti masuklah, tanya ke ini, minta tolong ke Ibu Susi atau Ibu Ike. Nah, masuk ke e-learningnya di sana itu sebenarnya sudah ada kelas ininya yang seperti yang tadi Rahakorat bilang ya kan. Ada kuisnya juga ada, latihannya malah ada. Tiap pertemuan ada latihan itu. Kuis pun kayaknya setiap pertemuan ada kuis kita. Jadi masih Iya, Pak. itu untuk menguji sama evaluasi juga. Ya, kalau ada ini, kalau sempat ya saya sarankan sih dikerjakan itu kuis-kuis sama latihan-latihannya ya. Biar kita ada komunikasi, ada diskusi. Ya, nantinya saya harapkan dari hasil diskusi itu bisa sebagai input atau masukan buat mahasiswa untuk berkembang lebih bagus lagi. Karena harapan saya sih mata kuliah ini bukan cuma menambah wawasan mahasiswa aja, sekedar mengetahui, tapi juga meningkatkan keterampilannya, keterampilan menulis dengan keterampilan berkomunikasi sebagai seorang akademisi. Ini kan kalian kan mahasiswa, berarti otomatis akademisi. Nah, harus pandai bagaimana berbicara secara ilmiah, bagaimana menulis secara ilmiah. Beda dengan apalagi tuh orang-orang pada umumnya. Jadi sebagai mahasiswa kalian harus membuktikan itu bahwa saya ini ya memang mahasiswa, bukan cuma titelnya aja mahasiswa, tapi memang sebenar-benarnya mahasiswa, menulis dan berbicara bisa secara ilmiah. Ya. Oke, Rakorat di ini bisa dipahami, bisa dimengerti ini tadi omongan saya. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa apa? Nanti sekali-kali cobalah dicek di e-learning. Di sana ada banyak berbagai macam kuis sama latihan. Ya, Pak. Sampai sejauh mana sih kemampuan pengetahuan, keterampilan mahasiswa dalam hal tata tulis komunikasi ilmiah. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke, makasih ya Rakorat ya. Pak, kalau usul saya ya. Ya. Oh iya, ada Marcelino kemarin ini, ada usulnya. Gimana Marcelino? Ya, usulnya itu aja, Pak, usulnya yang kemarin. Oh iya. Oke, ya inilah dari masukannya Marcelino lah ini, makanya kita diskusi dulu ini. Yang kemarin kan kalau saya koreksi kalau saya salah ingat, ada ruang juga diskusi antar mahasiswa dengan mahasiswa mungkin, atau mahasiswa dengan dosen, atau mungkin kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, mungkin kita lempar dulu di forum, ya enggak? Lempar dulu di forum, kita diskusikan. Iya, Pak. Ya kayak semacam teknik begitu biasanya disebut dengan focus group discussion. Tapi itu dibutuhkan memang keaktifan mahasiswa. Nah, kalau saya lihat kan di program ini masih baru karena menggunakan teknologi dan nggak semua familiar. Nah, itu kemungkinan saya bisa pahami juga kalau masih beberapa mahasiswa masih kurang aktif, ya kan? Karena kan teknik fokus discussion ini semuanya sebenarnya harus ngomongin. Kalau saya biasanya di kelas malah saya pakai turntable atau bergilir. Satu-satu mahasiswa harus ada suaranya, ya kan? Harus berani belajar berbicara. Kan dari situ kan nanti ada diskusi. Jadi bukan cuma dosennya aja yang ngomong-ngomong terus. Dan dosen itu kalau sistem pembelajaran yang saat ini yang dianjurkan sama pemerintah, dosen itu sebenarnya kayak pelatih aja, coach ya, pelatih atau fasilitator. Jadi harusnya mahasiswa yang aktif semua ngomong, diskusi. Dosen cuma sekali-kali ya kasih pendapat atau meluruskan aja atau mengarahkan, ya kan, mengarahkan kayak pelatih kan. Jadi nggak mesti dosennya harus jago juga ya, kayak
pelatih sepak bola kayak di Barcelona contohnya, Messi kan pelatihnya belum tentu lebih hebat daripada pemainnya ya kan. Jadi seperti itu ya harusnya dosen. Jadi nggak mesti dosennya harus lebih hebat atau lebih paham daripada mahasiswa. Mahasiswanya harus lebih paham daripada dosennya. Tapi dosennya itu punya pengalaman dan lebih matang, makanya bisa mengarahkan ya kan. Karena kan kalau mahasiswa biasanya kan masih muda. Jadi masih perlu diberi bimbingan atau diberi arahan sama yang tua-tua. Dan yang tua itu biasanya dosen. Karena dosen kan udah pernah mengalami jadi mahasiswa ya. Harusnya seperti itu memang. Cuma memang kalau sekarang ini dengan kemampuan teknologi belum merata untuk semua orang, bukan saja mungkin di Tual, mungkin di Batam juga, di Universal, kampus saya itu masih banyak juga mahasiswa yang belum terlalu familiar dengan teknologi seperti ini. Atau mungkin kalau di kelas, ya seperti inilah, kita pahami budaya timur, masih ada rasa takut-takut atau canggung-canggung ngomong ya kan. Mungkin nggak seperti Marcelino yang kalau saya lihat sudah percaya diri ya kan, udah bagus ininya, mentalnya untuk ngomong ya kan. Nah ini biasanya saya senang mahasiswa yang seperti itu, ada kemauan untuk ngomong, ada mental untuk ngomong, daripada yang diam-diam. Kan kita juga sebagai dosen ya jadinya suasana kelasnya kadang nggak terlalu menarik atau gimana ya, karena cuma dosennya yang ini, terus mahasiswanya ya paling bertanya satu dua aja. Tapi kalau mahasiswanya aktif, banyak komentar, wah itu bisa dianggap suasananya menjadi hidup ya. Oke, kayaknya ini udah banyak ini ya. Kita bisa mulai sekarang mungkin ya. Nanti kita ada sesi diskusi materi sorry. Materi hari ini nggak terlalu banyak ya kan. Nggak materi ini terlalu banyak. Nanti kita akan ada sesi diskusi ya. Nah di situ nanti saya harapkan mahasiswa banyak yang aktif ngomong. Kalau perlu diberondong saya dengan pertanyaan ya kan. Karena memang tugasnya dosen itu adalah menjawab pertanyaannya mahasiswa. Kalau perlu sampai dosennya kalau bilang, waduh ini pertanyaan sulit ini, minggu depan kita bahas ya, atau saya cari dulu ya. Nah itu yang bagus, itu yang seru ya kan. Sampai begitu kalau bisa, diberondong aja pertanyaan apapun, karena memang tugasnya itu. Dan itu salah satu hobinya dosen, makanya dia menjadi dosen ya kan, karena ingin berdiskusi, ingin menjelaskan sesuatu yang apalagi itu yang mungkin penting buat anak muda, dalam hal ini mahasiswa. Oke, mungkin kita lanjut ke materi. Jadi mohon maaf ya, saya ini dulu apalagi itu, saya mute dulu semua ya, karena mungkin selama menjelaskan ada teman-temannya yang mau fokus. Nanti di sesi tanya jawab akan saya persilahkan untuk di unmute mic-nya ya, di unmute mic-nya apalagi tuh untuk kita berdiskusi. Oke. Selamat siang semuanya mahasiswa. Terima kasih sudah join. Yang Pak. Oke. Nah, untuk ini materi kita hari ini nggak banyak. Di sini topik diskusi kita adalah teknik bicara dalam presentasi ya kan. Kemarin kan kita sudah bahas tentang bagaimana membuat materi atau media presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Nah, ini kalau sudah siap bahannya, maka selanjutnya ya kita harus mengkomunikasikannya atau menjelaskannya ke audiens ya, audiens atau mungkin ke dosen atau mungkin ke teman-temannya dan lain sebagainya ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mereview dulu tugas yang sudah masuk. Kemarin kan kalau nggak salah saya minta bikin latihan ini, membuat materi PowerPoint-nya, dan di situ pun saya sudah buat template-nya, jadi mahasiswa tinggal isi, di mana isi daripada template ini sebenarnya lanjutan dari tugas-tugas yang sebelumnya. Jadi di sini saya lihat sudah ada 2 yang masuk. Ya. Sini akan saya review punyanya siapa ini ya. Bentar. Nah ini tugas 12, sudah 2 yang masuk, punyanya William dengan punyanya Martin. Jadi sebelum kita lanjut ke
ini apalagi itu teknik bicara presentasi, kita bahas dulu, review dulu tugas-tugasnya. Harapan saya, maksud saya untuk mereview ini adalah bagi mahasiswa yang belum mengumpulkan, ini mungkin bisa dijadikan sebagai referensi atau sebagai bahan inspirasi untuk membuat juga tugasnya, sehingga nantinya kita ada diskusi dan nanti akan ada perbaikan untuk apalagi itu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyiapkan presentasi. Karena salah satu kesuksesan dalam presentasi itu adalah persiapan, di mana persiapan ini adalah membuat materi-materi seperti ini ya. Oke, ini punyanya William sudah bagus, ini udah ada judulnya. Judulnya saya lihat perbandingan tingkat kesesuaian persepsi, harapan, dan realita. Tapi saya lihat ini William nggak ada orangnya sini ya. Ini saya tengok nggak ada orangnya di sini. Jadi harapan saya sih nanti kalau dia lihat di YouTube, dia bisa memperbaiki komentar memperbaiki PowerPoint-nya ini sesuai komentar saya. Sebenarnya pun di latihan yang disubmit di e-learning itu sudah ada komentar saya juga. Ya, kalian pun bisa baca kalau yang sudah mengumpulkan. Contohnya di William sini, kita klik grade-nya, sini saya kasih nilai 98 dari 100 ya, karena menurut saya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, di sini ada komentar saya. Kalau William monitor nanti silakan dicek di hasil tugasnya. Di sini komentar saya, pada slide topik dan kerangka teoritis tidak perlu menuliskan semua isi dari artikel. Dan memang saya perhatikan di sini. Nah, dan ini sudah kita bahas di materi minggu kemarin. Nah, ini kan punyanya Marvin ini ya. Sorry, ini punyanya si siapa lagi? William ini. Nah, ini nggak usah dijelaskan semua, ini sama dengan isinya draft artikel ya. Sebenarnya masukan buat William ya cuma ini aja yang dimasukkan. Cuma ini aja dimasukkan ya kan. Ini udah bagus dia kasih background begini ya. Cuma ini aja yang nggak dimasukkan ini. Nggak usah lagi ada teori panjang-panjang di slide sebelumnya, ada ini. Wah, ini hapus aja semua ini. Nggak perlu, kalau presentasi itu nggak usah panjang-panjang, harus ada kata-kata panjang seperti ini ya. Jadi yang ditampilkan ini aja, ya sama mungkin judulnya tadi ini, judul topiknya ini, perbandingan atau apa. Nah, baru ini. Ini aja, satu slide aja ini. Sudah cukup, nggak usah ada panjang-panjang ya kan. Terus yang kedua komentar saya untuk William, ini kita review dulu ya. Pada slide matriks sintesis dibuat ringkas. Nah, ini mungkin karena punyanya William ini kebanyakan ya kalau saya lihat ya. Nah, ini jadinya tulisannya kecil. Dan memang saya akui saya juga ada kesalahan kemarin. Saya kayaknya kemarin waktu memperlihatkan contoh dari punyanya Reni Rumadan, saya belum sempat ringkas-ringkas juga. Tapi sebaiknya diringkas saja karena ini kalau kepanjangan nggak nyaman juga buat audiens ya kan. Contohnya ini kita singkat aja, perbandingan isu persepsi konsumen. Oh, ini nggak apa-apa mungkin ini karena memang udah judul ini atau topiknya. Nah, ini mungkin yang panjang-panjang kayak tujuan, target. Di sini untuk mengetahui adakah perbedaan. Wah, ini kita singkat aja. Tujuan dan target untuk mengetahui perbedaan persepsi konsumen ini. Nah, ini nggak usah yangnya ini. Nah, gini aja. Ya kan? Nah, begini aja cukup. Ya kan? Terus ini adanya perbedaan ini temuannya. Yang penting-penting aja ya, satu aja mungkin. Nah, ini aja ya kan. Terus ini juga hasil penelitian apa segala macam. Ini hasil lainnya nggak usah. Pokoknya intinya aja ya kan. Jadi ini kan nanti bisa digedein lagi tulisannya semua ini ya. Jangan terlalu kecil. Nah, ini kan ada yang masih muat. Nah, yang perlu kita ringkas lagi yang mana kira-kira. Nah, ini udah cukup lumayan bagus ini. Ukuran hurufnya sudah nyaman di mata lah ya. Nggak seperti tadi yang kecil-kecil. Jadi itu komentar saya buat si William. Nah, sekarang untuk Marvin. Nah, Marvin di sini sepertinya belum paham kemarin atau mungkin kelewatan ya kan. Nah, di sini kan saya tulis topik dan kerangka teoritis. Jadi bukan kayak daftar isi seperti ini. Latar belakang, rumus masalah. Ini kan jadi mirip-mirip daftar isi. Ya. Jadi bukan masuk ini. Jadi maksud saya itu seperti ini tadi nih. Ini nih.
Nah, ada kerangka teoritisnya mulai dari persaingan ketat, desain ini, ada definisinya, terus bagaimana cara mencapai kepuasan konsumen. Seperti itu ya. Mirip-mirip punyanya Rini kemarin ya. Terus komentar saya yang lainnya, matrisis ini pada slide topik dan kerangka. Oh ini tadi ya. Matriks sintesis hanya satu. Ini juga ada sebenarnya saya lewati tadi. Topiknya sepertinya masih kurang lengkap, potensi banjir bandang di mana. Nah, sini kan kalau saya lihat punyanya Marvin, judulnya di sini cuma potensi banjir bandang. Nah, di mana ya kan? Di Batam kah atau di Jakarta ya kan? Atau di mana ini? Di Indonesia ya. Nah, ini kan kayak seperti kurang selesai atau enggak selesai jadinya ini ya. Nanggung jadinya ya. Nah, itu komentar saya juga. Terus matriks sintesisnya hanya satu. Kita lihat di sini punyanya Marvin. Ini kan cuma satu. Mana itu? Ini cuma ini aja dia nomor satu ini. Jadi ini nggak ada yang bisa dibandingkan kalau seperti ini ya. Coba kalau lihat punyanya William, ada banyak sini. Nah ini kan ada 3, ya minimal 2 lah. Minimal ada perbandingan bisa dilihat di sini. Ya. Terus apalagi komentar saya untuk desain penelitiannya, kayaknya Marvin belum selesai udah submit ya kan. Di sini belum ada. Ini masih kosong. Di sini saya kasih petunjuk diisi dengan desain penelitian dan lain sebagainya. Ya. Terus desain penelitian tak ada, diminta kerangka operasional tetapi isinya kerangka pemikiran. Nah, ini belum. Nah, ini yang seperti ini yang saya harapkan kalau kalian kerja tugaskan, saya bisa tahu bahwa mahasiswa ini masih ada yang gap situ ya, belum paham ya kan. Jadi nanti saya akan hubungi Marvin juga, Japri juga. Jadi saya akan jelaskan kalau kerangka operasional itu bukan seperti ini. Kerangka operasional itu seperti, nah ini ya. Jadi ada variabel-variabelnya dia, ada variabel dependen atau independen. Ini kan seperti yang dibuat sama William. Nah, terus ada tanda panah atau apa. Kalau saya lihat punyanya Marvin ini kerangka pemikiran yang ini harusnya di slide 1 tadi ini. Ya kan? Karena pemicu evaluasi bencana karena adanya potensi banjir yang memutar roda gigi potensi banjir, terus menimbulkan mitigasi apa itu isu mitigasi bencana karena ini untuk dipakai evaluasi bencana ya seperti itu ya. Penulisan kalimatnya perlu diperbaiki. Ini nih saya lihat yang terakhir ini kan lompat-lompat ini ya. Ini komanya tolong ya. Ini jadi perhatian mahasiswa juga. Kalau menulis koma itu jangan dikasih spasi. Yang dikasih spasi itu setelah komanya. Ini kebalik ya. Jangan sebelum komanya dikasih spasi ya. Di setelah ini. Ini mudah-mudahan mahasiswa bisa paham. Terus ini kan huruf besar ini. Huruf kecil harusnya sini. Huruf besar itu setelah titik. Bukan setelah koma ya. Seperti itu ya. Nah ini juga kerugian kok. Kerugian huruf kecil awalnya harus selalu huruf besar. Karena kan yang terakhir huruf ada titik situ. Terus ini spasi, jangan ada spasi sebelum titik ya kan. Nah ini juga. Nah ini penting ini. Kalau saya lihat mahasiswa mungkin menganggap wah ini biasa aja. Tapi kalau dari sisi apalagi itu akademisi ini cukup krusial juga ini teknik-teknik menulis seperti ini ya. Penempatan komanya di mana, spasinya di mana ya kan. Huruf besarnya di mana. Kemarin kan kalau nggak salah di pertemuan awal kita udah bahas semua itu ya. Jadi itu yang bisa saya review karena di sini saya lihat baru 2 yang submit. Saya harapkan dari hasil review saya dengan mahasiswa yang sudah kumpulkan tugasnya ini bisa memberi inspirasi ke mahasiswa sehingga bisa ada kemauan untuk mengumpulkan tugasnya dan kita akan review karena dari sana saya bisa tahu yang mana yang perlu diperbaiki. Kalau tidak ada tugas, nah saya nanti ya diskusi-diskusi atau menjelaskan tapi nggak tahu ini mahasiswa udah sampai di mana tingkat pemahamannya ya kan. Jadi nggak utuh menjadi suatu proses pembelajaran, harus ada evaluasi ya. Cuma memang kalau memang repotkan ya mohon maaf ya karena proses pembelajaran harus seperti itu ada kuisnya ada latihannya ya. Kalau nggak ada seperti itu kita susah untuk evaluasi nantinya ya. Oke. Ini mungkin yang saya review dari hasil tugas kemarin yang membuat materi. Kita kembali lagi ke apa lagi itu? Ke materi yang akan kita bahas hari ini, di mana kita akan membahas tentang teknik bicara pada presentasi. Ya.
di pertemuan 13. Ini internet saya kadang juga agak lola juga ya. Sorry. Kita lihat. Nah, ini dia. Teknik bicara dalam presentasi. Nah, ya. Nah, di sini kita udah masuk lesson 17 yang mana membahas tentang bagaimana sih tips dan trik berbicara khususnya dalam hal presentasi yang situasi formal ya kan. Nah, saya nggak tahu ini mahasiswa mungkin rata-rata sudah banyak yang memiliki pengalaman presentasi atau ngomong di publik atau di depan orang banyak secara formal atau tidak. Nanti kita diskusikan bagaimana pengalaman ya. Nah, di sini ada latihan lagi. Nah, ini saya minta mahasiswa untuk membuat suatu presentasi atau membuat video testimoni tentang kelas ini. Tadi saya sudah pancing ke beberapa mahasiswa, itu sudah cukup bagus. Tapi di sini saya akan memperlihatkan contoh yang sudah dibuat sama mahasiswanya juga, mahasiswa atau teman-temannya. Temannya yang lain ya kan. Jadi, nah ini luar biasa, ini ada Reni Rumadan, begitu dia tanya-tanya, Pak nanti tugasnya seperti apa? Saya bilang nanti membuat video testimoni, langsung juga dibuat sama Reni Rumadan. Jadi di latihan 13 ini sudah ada isinya ini. Nah ini sangat bagus sekali ini karena tentunya timingnya bagus, saya bisa tampilkan ke mahasiswa. Jadi saya harapkan nanti mahasiswa bisa membuat tugas ini secara tepat ya, sesuai keinginan saya. Karena keinginan saya sudah seperti ini, sudah dikerjakan sama punyanya Reni Rumadan. Jadi seperti ini tugas yang 13 kita ya. Coba kita amati, nanti kita bisa diskusikan. Ya. Oke, nah ini ya. Jadi di sini testimoninya ada salam dulu, perkenalan nama ya kan, ini seperti biasa ya. Jadi harus ada salam, perkenalan nama. Nah ini kegiatan learning lewat aplikasi maksudnya ini ya, internet atau teknologi digital. Nah, di sini silakan sampaikan ininya. Ya kan? Silakan sampaikan pesan dan kesannya atau komentarnya. Nah, seperti ini yang saya butuhkan ya. Nah, ini ada videonya. Gimana? Boleh kita nonton sebentar videonya ini? Baru kita lanjut atau nanti aja? Oke, mungkin nanti aja ya. Kita lanjut dulu materinya ya. Karena kita harus diskusi dulu tentang cara berbicara yang bagus, baru kita lihat contoh aja. Kalau nanti contoh dulu baru ini apa lagi tuh? Nggak ada bahan untuk diskusi nantinya kan. Jadi kita lihat dulu materinya, kita lihat contohnya baru kita diskusi. Oke. Jadi latihan 12 kalau bisa di ini ya, nanti ada contoh bagaimana mengerjakannya. Nah ini kita kembali dulu dari awal. Jadi biasanya kalau kita mau mendiskusikan sesuatu, kita mundur dulu lihat secara umum. Jadi kita ambil yang paling dasarnya dulu. Nah, ya kan? Jadi di sini saya mengilustrasikan ke seorang presenter itu ibaratnya koki masak, juru masak ya kan. Jadi dia ingin menampilkan atau menyajikan makanan yang paling lezat. Nah, untuk menyajikan makanan yang lezat itu ya tentunya kita harus tahu resepnya apa bahan-bahannya, terus bagaimana cara masaknya, ya kan? Seperti juga itu presentasi. Kita harus menyiapkan materinya, apa saja yang harus disiapkan, terus bagaimana cara mengkomunikasikannya sehingga audiens bisa paham. Jadi apa yang kita jelaskan itu, apa persepsi kita bisa nyambung ke audiens sehingga audiens pun bisa sama dengan persepsi kita. Kalau apalagi itu ciri tidak berhasilnya cara kita berbicara di depan audiens, kalau apa yang kita jelaskan orang pun nggak paham jadinya, oh apa ini yang dibicarakan ini. Ya mungkin kita pun yang bicara pun nggak paham juga. Itu ya. Nah makanya harus tahu trik bagaimana cara berbicara sehingga materi yang kita buat bisa tersampaikan dengan baik ke audiens atau ke pendengar ya kan. Nah di sini intinya sebenarnya ini ya kalau presentasi itu, dan ini dari pengalaman saya juga, kunci presentasi itu adalah persiapan, latihan, dan doa ya kan. Jadi selalu ada 3 ini ya.
kayaknya kemarin pun saya sudah singgung juga waktu Ibu Juwita mungkin bertanya, Pak, saya kadang kalau ngomong masih sering ada rasa-rasa takut. Nah, makanya kalau persiapannya matang, kita sering latihan, ada dua harusnya itu nggak ada lagi ya. Kita akan berbicara dengan lancar, berbicara dengan percaya diri, sehingga audiens pun menganggap, wah ini seorang presenter yang pro ini ya, yang sudah apalagi itu, yang bisa mempengaruhi audiens. Ya, jadi ini kuncinya yang 3. Terus kita mulai dari definisi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan berbicara itu, atau apa sih berbicara itu? Jadi kalau menurut kamus bahasa apa ini? Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa kalian cek sendiri. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadap-hadapan ataupun dengan jarak jauh. Nah, jadi jarak jauh pun keterampilan berbicara dibutuhkan. Contohnya kalau sekarang ini saya kan dengan mahasiswa kebanyakan jarak jauh nih, ada di Tual padahal saya di Batam. Nah, ya kan? Jadi termasuk ini juga masuk ke ranah keterampilan berbicara. Jadi saya ingin mengungkapkan perasaan saya ini kepada mahasiswa. Saya mengungkapkan apa yang saya pahami materi tentang yang kita bahas hari ini kepada mahasiswa. Kalau nantinya ada yang masih kurang dipahami, ya makanya kita buka selalunya itu, dan setiap biasanya presentasi itu ada sesi tanya jawab, ya kan. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang dibicarakan sama atau apa yang dijelaskan sama presenter nyambung atau sama dengan persepsi yang diterima oleh audiens, ya kan. Dan berbicara ini adalah alat komunikasi yang produktif yang merupakan proses menyampaikan informasi. Jadi seperti sekarang saya akan memberikan banyak informasi, ide-ide saya, gagasan yang ada dalam pikiran saya, atau mungkin ada nanti ide atau gagasan dari anak mahasiswa ya disampaikan dengan bahasa lisan atau dengan berbicara ya. Next, nah ini yang akan kita bahas hari ini sedikit aja. Di sini ada 6 teknik ya kan, teknik dasar presentasi. Ini dasar-dasar aja sebenarnya yang saya pikir kalian harus ketahui, harus pahami ya kan. Untuk pengembangannya silakan nanti sesuai dengan kreativitas atau sesuai dengan apalagi itu pengembangan kalian sendiri nantinya. Tapi yang dasar ini kalau bisa kalian harus sudah bisa ya, bisa pahami dan bisa dimengerti. Di sini ada masalah efektif dan efisien. Bagaimana cara kita presentasi? Apakah sudah apalagi itu tepat sasaran? Apakah tidak melebar kemana-mana ya kan? Efisien kan hemat dalam hal waktu. Gimana mengatur tempo bicara, terus ada tentang dinamika intonasi, ada kelengkapan penyampaian, arah pandangan. Nah ini maksudnya pandangan bukan pandangan artikelnya, tapi pandangan dari presenternya, arah pandangannya kemana ya kan. Nah itu ada juga tekniknya itu ya. Saya tahu, maksudnya berapa? Terus teknik presentasi. Nanti juga kita harus melihat apakah presentasi kita sukses atau tidaknya itu ya ini biasanya dilihat dari ciri-ciri audiensnya, gimana reaksinya mereka ya kan, seperti itu ya. Oke, kita bahas satu-satu dari 6 ini. Nah, pertama efektif dan efisien. Jadi selama presentasi atau berbicara di depan publik, kita harus betul-betul menggunakan kata-kata yang harus benar. Perhatikan cara penggunaannya. Apakah dia sudah tepat sasaran sesuai dengan topik yang akan kita diskusikan? Apakah dia tidak melebar kemana-mana? Dan untuk mengatasi itu, maka caranya adalah kita buat dulu konsep teksnya. Nah, seperti yang dibuat sama Reni Rumadan ini. Ada teksnya dulu. Nggak mungkin nantinya bisa ngomong panjang lebar, teratur, terstruktur, ya kan? Kalau nggak ada teksnya dulu seperti ini. Jadi saya harapkan mahasiswa bikin dulu teksnya seperti ini. Saya sampai sekarang pun, jujur, kalau mau seminar, saya selalu bikin teksnya dulu seperti ini, semampu saya. Ya kan? Nah, ini kok ada coret-coret ya? Bisa dihapus nggak ya? Nah ini ya, jadi wah ada terus ini coret-coret ini. Gimana cara hapusnya coret-coret ini? Aduh, bentar ya.
Ini udah hilang ya. Aduh, mengganggu tadi ya. Nah, harus selalu membuat teksnya ini, apalagi kalau situasi formal. Justru kadang saya pastikan meskipun seumpama saya nggak sempat, waktunya sudah mepet, saya selalu, ini pengalaman pribadi saya selalu membuat teksnya ini. Karena dengan membuat teks ini akan membuat perasaan saya menjadi tenang. Perasaan saya ada kepercayaan diri lah. Meskipun nanti pada saat presentasi agak berbeda dengan ini ya. Meskipun kadang kalau saat presentasi agak berbeda. Kalau bisa sama ya lebih bagus, tapi berbeda tapi mirip-mirip ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah membuat teks ini sebelum kita presentasi, itu akan sedikit memberi rasa aman ke kita, ya kan? Nah, terus setelah kita presentasi nantinya, bentar. Nah ini ya. Oh, kok ada tanda pulpennya ini? Mau saja ya. Nah, setelah kita membuat teksnya ini, kalau sempat dihafal, akan lebih bagus lagi. Tapi kalau memang waktunya sudah apalagi itu nggak sempat, nah ini dibaca-baca aja dulu satu kali sampai finish. Atau kalau nggak sempat lagi, kalau sudah buru-buru, yang penting bikin dulu teksnya. Kalau masalah hafalnya nanti itu belakang itu kita bisa improvisasi ya kan. Kita lihat kata-kata pentingnya apa, keywords-nya mana ya kan. Nah, baru nanti kita presentasi ya minimal kita sudah sampaikan apa yang menjadi key point yang harus kita ini ya kita presentasikan. Jadi yang paling penting itu adalah buat dulu konsep teksnya. Jangan pernah kalian presentasi tanpa konsep teks. Percaya nanti akan berantakan kemana-mana meskipun kalian sudah hafal dalam hati atau gimana, atau kayaknya saya bisa ngomong lah ya kan. Nah, kecuali kalau mungkin sudah profesional ya seperti si ini ya, Gai Kawasaki ya, ini salah satu public speaking yang paling top ya di dunia ya kan. Ini orangnya mantan karyawan Apple ya kan, sering presentasi produk-produknya Apple. Ini jago marketing makanya dia jago presentasi juga. Nah, dia mempunyai metode 10 20 30 untuk presentasi. Maksudnya itu kalau bisa presentasi itu umpama yang dibahas itu ada 10 slide, maka yang dipakai untuk berbicara itu 20 menit berbicara. Dari 10 slide ini kita 20 menit berbicara. Jadi ibaratnya satu slide itu kalau bisa 2 menit aja ya kan, 2 menit aja maksimum. Alasannya kenapa? Karena kalau kebanyakan ngomong juga kadang manusia juga ada titik jenuhnya juga ya kan. Makanya dibatasi setiap slide cuma 2. Kecuali kalau slide-nya ada banyak ya harus dikali 2 lagi. Contohnya 20 slide ya maka 40 menit bicara. Tapi kalau dari pengalamannya Gai Kawasaki 10 slide ini sudah cukup ya kan. 20 dia bicara terus nanti ada sesi tanya jawab ya. Nah, ini tentang efektif dan efisien. Jadi usahakan presentasi atau berbicara depan umum itu terarah sesuai target dan jangan ngomong kemana-mana ya kan. Keluar daripada topik. Panjang kali lebar ya. Ngomongnya panjang kali lebar ya kan. Apalagi kan panjang kali lebar sama dengan luas, nanti meluas kemana-mana ya. Apa yang diumumkan nanti nggak nyambung sama materi ya. Oke, kita lanjut. Nah, tempo bicara juga. Nah, untuk ini tadi menyingkat waktu kita presentasi, contohnya 2 menit dalam satu slide, itu bukan berarti kita harus ngomong, kita harus, apalagi itu bukan harus ngomong cepat-cepat ya kan. Contohnya, penggunaan kata yang benar akan sangat penting. Susunan kata dan cara pengucapan benar-benar perhatikan. Wah, ini malah audiensnya menjadi bingung ini ngomong apa gini ya. Jadi untuk menyingkat waktu itu bukan berarti harus berbicara dengan cepat, tapi kita harus membuat konteksnya itu singkat dan jelas, dan ngomong kita ada temponya, ya kan? Jangan ngomong cepet, jangan juga ngomong terlalu lambat juga. Atau kita atur kapan harus cepat kalau memang apalagi itu ada sesuatu yang kita bahas nggak terlalu penting ya kita mungkin agak cepat tapi jangan terlalu cepat juga. Tapi kalau ada yang penting temponya kita perlambat bisa juga seperti. Tapi kalau menurut para ahli tempo bicara yang normal itu adalah 120 kata per menit. Nah, gimana cara hitungnya? Ya itulah latihan ya kan, pakai timer, coba ngomong. Atau mungkin ini kan kelihatan nih, ini ada berapa
ada berapa apa lagi tuh? Ada berapa kata sini ya? Kita enable dulu editing, kita ini ya. Jadi untungnya ada juga punyanya Reni Rumadan ini ya. Jadi kita bisa jadikan sebagai contoh lah ya. Aduh, ini ada apa ya? Ada masalah dengan kopi saya ini. Oh ini sehat. Tutup aja ya. Mana tadi? Sorry. Ya. Jadi kita harus latihan gimana sih tempo yang ideal untuk presentasi. Kalau menurut ahli ya kan, ini berdasarkan ahli ini si Kiyosaki tadi ya. Di situ disebutkan 120 kata per menit. Nah, ini coba kita lihat ini ada berapa kata ini. Review, word count. 65. Di sini ada 120 ya kan? Anggaplah kalau dengan yang ini 120 enggak ini? Nah, belum juga ya. Atau kita ambil semua terus kita ini aja ya, betul. Kita ambil semua, nanti kita hitung, nah ini 172 ya kan? Nah, berarti harusnya ngomongnya ini selama 1 menit, enggak sampai 2 menit lah. Jadi harusnya kalau Reni Rumadan nanti kita lihat videonya apakah dia 2 menit atau enggak. Kalau dia lebih panjang maka dia temponya masih perlu di ini ya kan? Masih perlu diperbaiki ya kan? Tapi di sini disebutkan yang idealnya kan cuma sorry. Yang idealnya 120, tapi ada toleransinya juga, rentangnya. Ya kan? Jadi rentannya itu kalau bisa 100 sampai 130 kata per menit ya kan? Seperti itu. Nah, latihannya seperti itu. Kalian hitung berapa jumlah kata di sini. Silakan ngomong. Kalau 120 kata itu ini kurang dari 1 menit, maka kalian ngomongnya terlalu cepat gitu ya. Masih perlu diperbaiki temponya. Ini bicara masalah tempo ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat tips yang selanjutnya, yaitu dinamika intonasi. Ini saya coba mute dulu yang lain ya. Tolong saya mute dulu yang lain ya. Ini saya tutup dulu mungkin ya. Nanti kita adakan sesi tanya jawab setelah ini atau diskusi. Nah, dinamika intonasi selain tempo tadi juga dalam melakukan public speaking atau berbicara di depan umum atau presentasi ya kan, yang formal. Nah, ada juga intonasi yang harus diperhatikan. Nah, intonasi seperti apa? Contohnya kalau ya mirip-mirip lagu mungkin ya. Lagu kan ada kadang nadanya rendah, kadang kita tinggi. Ya kan? Kalau ada penting kita streskan. Contohnya seperti saya ini. Tidak cuma tempo bicara, nada juga atau intonasi harus diperhatikan. Kan ada intonasi itu awalnya saya rendah tiba-tiba tinggi ya kan. Jangan bicara datar aja, tidak cuma tempo bicara, nada atau intonasi juga harus diperhatikan. Intonasi suara tertentu dapat mempengaruhi audiens untuk lebih terlibat dengan penetrasi yang disampaikan. Menguasai materi kan datar-datar aja ya. Audiens itu akan melihat wah ini dia lagi gugup atau apa gini kan. Datar-datar aja dia. Nah, kalau perlu ada jedanya, ada kadang-kadang kita pakai suara kecil, kadang-kadang keras juga ya kan. Kalau saya bilang ke Ibu Juwita minggu kemarin, kalau perlu suara paling keras ini biasanya menimbulkan rasa percaya diri juga itu ya. Tapi jangan rata keras semua dari awal sampai akhir. Ada masanya kita ngomongnya volumenya tinggi, ada yang kita turunkan. Jadi ada intonasi, lebih berseni lah. Jadi kayak menyanyi juga ini sebenarnya. Orang berbicara itu mirip-mirip menyanyi. Ini kalau perlu ada nadanya ya kan. Ada nadanya juga ya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya bisa kita berimprovisasi dengan intonasi ini? Yang tentunya kita harus menguasai materi. Karena dengan menguasai materi ya kita akan bisa mengatur atau mengetahui yang mana sih yang paling penting yang harus kita sampaikan kepada audiens, ya kan? Intonasi juga ini bisa sebagai cara untuk mempengaruhi audiens, ya kan? Jadi kalau intonasi kita ya seperti sekarang bisa bahasa intonasi kita rata atau mungkin kita ngomongnya terus cepat tadi temponya, kayak hancur akan membuat mahasiswa menjadi
mahasiswa, membuat audiens menjadi bosan atau jenuh. Ini sepertinya gimana ini kan? Kurang menarik lah seperti itu ya. Oke, ini untuk dinamika intonasi. Sekarang, nah kelengkapan penyampaian. Jika diperlukan, contekan itu nggak apa-apa untuk kita ngomong di depan publik atau kita presentasi. Nggak apa-apa pakai contekan. Atau biasa kalau orang luar bilang clue card ya kan. Sekelas presiden aja pakai seperti itu ya. Pasti lihat lah. Kalau presiden biasanya pidato ada kertas ya. Nah, tapi kertas ini jangan sampai berisi panjang sekali materinya. Cukup keywords-nya aja, keywords-nya. Hanya kata kunci yang ada di situ. Dan ini hurufnya besar biasanya ini. Ini hurufnya mungkin fontnya 50-an mungkin ini ya. Jadi gampang dibaca. Terus kenapa kalau biasanya orang-orang ini, apalagi itu pejabat-pejabat atau orang-orang yang senior ngomong kalau kita lihat ya di TV ya, dia nggak melulu melihat kertasnya aja, tapi sekali-kali aja melihat itu karena yang ditulis di sini, ya ini tadi bukan semuanya, dia cuma kasih kata kuncinya aja. Jadi contohnya di slide saya ini kalau kalian lihat ada yang saya bold ya, nada atau intonasi. Nah, saya nggak harus membaca, tidak cuma temu bicara, nada, intonasi juga harus diperhatikan, tidak. Saya cuma ingat, oh ini membahas tentang nada, intonasi. Makanya saya jelaskan tentang pentingnya nada atau intonasi itu, karena ini akan mempengaruhi audiens dan lain sebagainya. Jadi kita improvisasi, tapi keywords-nya harus tersampaikan. Ya. Jadi mirip-mirip juga dengan ini. Jadi kita boleh membuat suatu kertas, kita tulis gede-gede, ada kata kuncinya di sana, nanti kita improvisasi, tapi jangan lupa yang kata kunci ini harus kita pakai ya kan, seperti itu. Makanya kalau orang ngomong di depan TV pakai kertas, biasanya kok dia sebentar melihat ke kertasnya, kok lebih banyak ngomong ke depan publik, seperti itu. Itu karena dia cuma menulis keywords-nya aja ya kan. Tapi kalau kalian mau lebih bagus lagi sebenarnya ya dihafal ya kan, dihafal, kontak dengan apalagi itu audiens, melihat audiens atau tantapan menghadap ke depan selama presentasi itu akan luar biasa. Cuma mungkin ada yang bertanya, berarti kalau kayak presiden begini nggak profesional lagi, nggak dihafal. Nah, ini karena memang ini mengenai aturan atau kebijakan, ini bahaya ini kalau ada yang kelewatan, maka bisa dipelintir sama media ya kan. Bahaya kan kalau pejabat publik ngomong ada yang kelupaan mungkin atau ada yang kelewatan, bisa dipelintir sama media. Makanya sekelas presiden pun atau di rata-rata presiden ya tetap memakai teks biar semua informasi kebijakan yang formal yang untuk publik yang disampaikan nantinya lengkap, tidak ada yang kelewatan. Ya, seperti itu. Oke, next, arah pandangan. Nah, ini penting juga. Ini kalau apalagi itu kalau kita daring kan nggak kelihatan penontonnya ini, tapi kalau besok-besok nanti ada luring di luar jaringan atau tatap muka langsung, kalian presentasi. Nah, ini arah pandangan harus kalian perhatikan juga. Ini karena ini sebagai salah satu tipsnya juga untuk presentasi kita menjadi lancar ya kan. Pertama, kontak mata itu bisa saja membuat kita menjadi agak canggung. Ibarat istilahnya kita melihat matanya audiens ya kan. Kalau kita melihat matanya audiens, nah itu salah satu juga yang membuat kita menjadi canggung juga ya kan. Ini menjawab juga mungkin pertanyaan Ibu Juwita. Jangan melihat matanya audiens. Nah, apalagi kalau melihat matanya audiens itu, satu orang itu aja kita perhatikan terus. Wah, itu yang kadang membuat presenter atau mahasiswa yang presentasi, ya kan? Atau public speaking yang lagi bicara di publik, ya kan? Akan menjadi grogi atau canggung. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kan kita menghadap ke depan nih. Apa yang kita lihat? Nah, perhatikan puncak kepalanya aja. Kita lihat ubun-ubunnya audiens saja kita lihat. Jangan matanya ya kan. Dan jangan juga satu orang. Jangan cuma ubun-ubunnya yang paling depan sini. Kita kadang lihat yang di tengah. Kadang juga kita lihat di kiri kanan, ya kan, depan belakang. Jadi usahakan pandangan kita selalu dinamis. Jangan cuma satu titik aja. Ya. Audiens pun melihat, wah ini kayaknya lagi memperhatikan audiensnya nih. Dia lagi mulai terikat atau ada ikatan batin antara audiens dengan pembicara. Nah, ya kan? Seperti itu. Apalagi kalau melihat
kadang saya ada juga pengalaman melihat mahasiswa melihat sudut ruangan ya kan, dia cuma lihat sudut ruangan. Wah, itu bahaya itu. Kita pun dosen kadang atau audiens menjadi takut. Itu lagi lihat apa itu di sudut ruangan itu di bagian atas lagi. Jangan-jangan ada sesuatu di sana ya. Kok di sana melihatnya ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi fokus lihat ke ubun-ubun audiens. Terus kalau seumpama audiensnya satu ya mau tak mau kita harus melihat. Tapi kalau audiensnya ada 2, 3, nah itu harus kita lihat yang lainnya juga. Nanti audiensnya menganggap wah si presenter ini cuma tertariknya sama si A aja, sama si B enggak tertarik sama ini ya kan. Nah itu kan ada asas keadilan juga seperti itu ya. Ada juga seperti itu yang perlu dipertimbangkan ya. Nah, ini mungkin yang terakhir dan ini merupakan kunci sukses dari presentasi kita. Jadi begitu kita presentasi, kita lihat reaksinya audiens. Kalau reaksinya audiens seperti ini, bersemangat, tepuk tangan, wah itu ciri-ciri bahwa kita presentasi sangat bagus ini ya. Atau mungkin kita pernah lihat audiens, oh ini ya mungkin ya, ini ya sampai pegang dagunya, oh begitu ya. Nah ini sebenarnya pengalaman pribadi saya, terus terang saya jadi dosen ini gara-gara senang lihat mahasiswa kalau saya menjelaskan di kelas, terus ada mahasiswa, oh begitu ya, wah itu hormon endorfinnya muncul, hormon kebahagiaan gitu ya. Nah itu yang membuat saya, oh udahlah saya kayaknya cocok jadi dosen. Padahal saya dulu kan praktisi juga dulu. Saya dulu kerja di perusahaan hampir 15 tahun juga. Atau mungkin kita menjelaskan, begitu kah, waduh, gini ya, ini reaksi seperti itu akan memicu adrenalin kita untuk mempresentasikan sesuatu lebih semangat lagi. Jadi bahasa tubuh audiens inilah yang bisa kita jadikan ukuran. Jadi kalau bahasa audiensnya masih tenang-tenang aja, nggak ada pergerakan atau apa, kita harus mulai improvisasi. Mungkin kita harus menceritakan sesuatu cerita-cerita pribadi kita, pengalaman pribadi, atau kita agak melucu-lucu sedikit, ada lelucon, atau mungkin bahasa kerennya public speaking itu nih ice breaking ya kan, kita ice breaking dulu, bikin kuis-kuis atau pertanyaan yang agak unik-unik, yang lucu-lucu, sehingga mahasiswa atau audiens bisa ini, apalagi tuh ada perubahan suasana lah, daripada datar-datar terus sampai selesai, waduh itu sangat membosankan itu ya. Tapi kalau membuat lelucon atau mungkin cerita-cerita pribadi sendiri, nah itu harus berhubungan dengan materi juga. Jangan materi contohnya tentang materi berbicara di depan umum, tapi kita bercerita tentang apalagi itu pengalaman bagaimana mengunjungi tempat wisata dan lain sebagainya ya kan. Padahal ini tentang topik berbicara di depan umum. Jadi kita bisa juga cerita seperti itu kalau audiensnya kelihatan wah ini kayaknya agak membosankan dan sebagainya. Nah untuk saat ini saya nggak tahu ini karena kan secara online ini rata-rata banyak yang nggak kelihatan mukanya atau videonya, maka saya nggak tahu juga bahasa tubuhnya seperti apa ini. Yang bisa saya ketahui nanti itu dari diskusi. Jadi saya sangat senang biasanya kalau di akhir slide nanti kita ini, nah ini kebetulan terakhir ada sesi diskusi, ada sesi tanya jawab, ada salin apa lagi itu fokus group discussion antara mahasiswa dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen. Ya. Kalau bisa mahasiswa dengan mahasiswa lah, dosen cuma mengarahkan aja. Oke, mungkin itu aja materi kita untuk hari ini, nggak terlalu banyak. Dan kita lihat seperti yang apalagi itu yang saya sampaikan sebelumnya tadi, sebelum melanjut materi, bahwa kita akan lihat punyanya Ibu Reni dulu ini ya. Minta tolong, mau izin dulu ya, saya putar dulu ini punyanya Reni. Ini saya harapkan bisa menjadi referensi buat teman-teman mahasiswa yang lain. Ya. Ini semoga nggak patah-patah ya. Kalau jaringan jelek biasanya kalau video itu agak patah-patah dia. Oh bukan ini nih mungkin ya. Sorry. Aduh sorry ini bukan yang ini nih. Ini bukan yang ini ya. Yang testimoninya punyanya ini mana tadi ya? Sorry saya cari dulu ya. Kayaknya saya simpen di mana tadi, lupa saya ini. Sambil kita diskusi, kira-kira ada yang mau memberi komentar atau ada yang apa lagi tuh yang ingin bertanya? Saya lupa tadi di mana simpannya ini. Atau saya download dulu ya. Sorry.
Saya download ulang. Soalnya saya udah dikirimi sama Rini tadi pagi tugasnya, dan itu menurut saya luar biasa. Cepat sekali ya. Begitu minggu kemarin saya singgung atau hari Senin kemarin saya singgung, tiba-tiba sudah kirim. Nah, itu salah satu yang membuat menurut saya pembelajaran ini juga sudah cukup berhasil karena bisa menimbulkan antusias atau semangat ke mahasiswa. Makanya intinya sebenarnya kelas itu apakah berhasil atau tidak, kalau melihat mahasiswanya semangat, bukan karena materinya bagus, bukan karena pakai teknologi, bukan karena pakai apa gitu ya, bukan karena hasil jawabannya mahasiswa bagus-bagus semua, tapi kalau melihat mahasiswa ini semangatnya luar biasa, nah ini yang mungkin perlu. Nah ini coba ini saya buka dari WA aja ini ya. Saya buka dari WA baru bisa dia. Share screen. Nah ini ya. Nah ini punyanya Reni Rumadan. Nah ini silahkan kita lihat bersama-sama. Terus setelah ini kita akan diskusi ya. Kalau ada pertanyaan juga silakan nanti. Kira-kira bisa dengar suaranya ya? Tidak dengar, Pak. Nggak dengar ya? Oh, tunggu. Kita ulangi lagi ya. Saya coba langsung putar aja mungkin di sini. Sorry. Saya nggak tahu di mana kumpulnya ini ya. Gimana tadi saya simpan? Saya lupa juga ini jadinya ini di mana. Halo Pak, selamat siang. Ya siang, gimana? Ya, mohon maaf saya dari mahasiswa STIS Mutiara Tual. Oke, silakan. Saya mau bertanya Ya, silakan. cara-cara apa saja yang membuat sehingga para audiens bisa mendapatkan perhatian penuh dari kita sebagai pembicara di depan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apa ini? Rudolf ya. Ini dari cara ngomongnya ini kayaknya udah terbiasa bicara di depan umum kayaknya, sudah teratur, Iya, rapi, Pak. Iya. formal juga. Sering-sering, Pak. Iya. Saya rasa kalau dari tata cara ngomongnya Rudolf tadi ini, audiensnya sudah bisa tertarik kayaknya ini. Coba mungkin kalau memang mereka masih belum tertarik, ya itu tadi yang saya bilang. Coba disisipkan yang lucu-lucu. Kita ceritakan kisah pribadi kita. Biasanya, saya pun begitu biasanya kalau mahasiswa sudah mulai jenuh, apalagi di Batam ini kan rata-rata mahasiswanya adalah pekerja ya kan. Kuliah malam. Habis kerja pagi sampai sore, terus datang ke kampus kuliah malam, udah capek ya kan, terus disuguhi lagi sama materi-materi yang cukup berat juga mungkin kalau di kampus ya kan. Jadi kadang saya awali dengan cerita-cerita dulu, tapi kalau bisa ceritanya itu tetap berhubungan dengan materi. Nah, jadi saya ceritakan pengalaman pribadi saya sisipkan juga lucu-lucu. Nah, di situ mereka menjadi ini biasanya, apalagi itu bukannya jenuh atau apa, tapi agak segar lagi ya kan, karena kan kita ini dulu ini membuat mereka siap untuk kita ini ibaratnya kayak ice breaking dulu lah, biar mereka siap untuk menerima materi yang sebenarnya. Tapi kalau ada yang cara lebih bagus lagi, kita bercerita, tapi seakan-akan mahasiswa nggak menganggap bahwa ada ilmu di situ, tapi kita sisipkan ada ilmu sebenarnya di situ yang bisa didapatkan sama mahasiswa. Jadi mereka menikmati cerita kita, tapi mendapatkan pelajaran juga. Nah itu memang agak berat begitu persiapan seperti itu. Tapi kalau enggak seperti tadi dari saya, kadang saya awal-awal di kelas dulu, begitu saya lihat mahasiswa saya udah capek dari kerja, saya cerita dulu, saya cerita lucu-lucu dulu, terus saya cerita pengalaman pribadi saya, yang mana saya coba hubungkan dengan materi yang kita bahas nanti hari ini ya kan, seperti itu. Nah ini kan lumayan bisa membuat mahasiswa menjadi siap untuk materi yang sebenarnya. Jadi kalau tadi
ini kan indikatornya nih. Indikatornya kan tadi kita lihat kalau audiens kita kelihatan biasa-biasa saja, ya kan? Nggak ada yang ketawa, nggak ada ekspresi yang ini, ya kan? Maka ya itu tadi kita harus improvisasi, ya kan? Kita harus memancing reaksinya mereka ke arah yang positif tentunya, ya kan? Kalau mereka ketawa ya bukan ketawa karena menganggap bahwa kita gimana gitu ya, apalagi tuh harapan mereka rendah dengan kita, kan biasanya ada audiens juga ketawa, tapi mereka ketawa karena kita melucu, itu nggak apa-apa itu kalau kita membuat suasana kelas menjadi meriah karena kita membuat cerita yang lucu, ya nggak apa-apa, itu kan fungsi kita presentasikan membuat orang-orang atau audiens ini menjadi semangat atau menjadi bahagia, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi ingat jangan terlalu lama juga. Ini untuk memancing suasana aja. Jangan sampai nanti kebanyakan lelucon juga nanti. Nanti mirip-mirip kayak ini nih, apalagi tuh kayak apalagi tuh standing ini nih yang lomba-lomba lucu, ya kan? Bukan itu kan untuk menarik reaksi audiensnya aja, ya kan? Sama dengan ini juga, ada juga orang yang kebanyakan cerita tentang dirinya terus. Contohnya saya nih kan, saya pernah ke Jepang, kemana, cerita itu aja sampai kelas berakhir. Wah itu nggak benar juga seperti itu. Cerita itu maksudnya tadi untuk memancing reaksi audiens, jangan sampai dia nggak ada reaksi apa-apa, ya kan? Kita kan juga sebagai pembicara, ini kira-kira apa ini? Saya sudah jelaskan secara rapi, terus saya sudah jelaskan yang penting-penting, tapi mereka tetap juga nggak ada respon, ya. Mungkin karena kita nggak ada improvisasi, nggak ada yang sesuatu yang bisa menarik orang untuk ketawa, untuk rasa wow dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Sudah loh. Iya. Oke, bisa dipahami. Jadi ada sedikit ini nih, ada sedikit improvisasi ya, lucu-lucu lah. Karena kadang nulis itu suka biasanya lucu-lucu. Dan memang kalau ada dosen yang suka melawak itu nilai plus juga sebenarnya. Mahasiswa biasanya suka yang seperti itu ya, daripada yang terlalu serius, ya kan? Seperti itu. Sama juga kalau kalian nanti mendapat kesempatan presentasi, tapi bukan presentasi di kelas ya. Kalau di kelas ya janganlah, mungkinnya maksudnya sebagai narasumber lah di luar. Nah, saya biasanya sebagai narasumber di luar, kadang saya sisipkan yang segar-segar juga, yang lucu-lucu, tapi yang berhubungan dengan materi. Oke, gimana? Udah bisa bisa diterima, bisa dipahami? Iya, bisa Pak. Iya, bisa. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Bagus sekali. Ya, sama-sama Pak. Nah, ini saya anggap sudah berhasil presentasi saya ini karena sudah ada reaksi audiens ini ya. Sekarang saya tunggu lagi yang lain ini. Aduh, sorry, saya lagi coba cari filenya Reni Rubadan tadi, kok hilang ya? Entah saya simpan di mana ini tadi ya. Aduh, sorry. Kayaknya nggak download tadi nih. Sambil menunggu silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan juga. Ada yang mau bertanya? Sambil saya usahakan juga ini ya, putar punyanya ini tadi nih. Di mana saya simpan tadi itu? Aduh. Iya Pak, selamat siang Pak. Oh siang, ini mantap ini. Cecilia ini sudah menang di mental ini. Kalau orang mau belajar berbicara ya sekarang saatnya. Bertanya juga itu sebagai latihan juga ya kan? Bertanya itu latihan juga. Latihan untuk melatih mental untuk berbicara. Silakan Cecilia. Iya Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pak, di sini saya dari mahasiswa STIS Mutiara Langgur ingin bertanya Pak. Iya. Dari topik Pak hari ini tentang teknik bicara dan presentasi. Di sini saya mau tanya apakah teknik bicara ini hanya berlaku dalam presentasi saja atau bisa dilakukan juga dalam menyampaikan seminar atau workshop Pak? Atau dalam seminar tersebut ada teknik yang lebih khusus lagi dari teknik-teknik berbicara yang baru Pak sampaikan tadi? Itu saya Pak, pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih pertanyaannya Cecilia. Ini pertanyaan sangat bagus sekali juga ini. Ya, Pak. Apakah yang saya sampaikan tadi, saya ulangi dulu ya biar nyambungnya. Saya biasanya kalau menjawab mahasiswa itu saya ulangi dulu biar nyambung. Kadang kalau kita langsung menjawab, wah lain juga nanti yang ditanyakan, lain juga yang dijawab, ya kan?
Jadi dikoreksi kalau salah. Tadi Sisila tanya, apakah materi yang saya sampaikan tadi bisa berlaku juga untuk situasi yang lain, bukan cuma untuk presentasi ya kan? Apakah contohnya di workshop atau di seminar ya kan? Atau Pak. di Iya, Pak, event-event ya. yang lainnya. Nah, kalau yang saya presentasikan tadi ini adalah untuk yang umum. Jadi bisa di seminar, bisa di workshop, bisa Iya, Pak. di acara-acara yang lain pun bisa, yang harus menampilkan kita harus berbicara di depan umum. Tapi kalau yang spesifik ada juga yang spesifik, ya kan? Ada juga yang spesifik. Contohnya kalau di apalagi itu seminar. Nah ini kan tadi ada pertanyaan sama Rudolf ini, itu nggak berlaku untuk seminar. Contohnya kita masukkan yang lucu-lucu. Nggak mungkin kita mau lucu-lucu di acara conference lah. Kalau seminar biasa mungkin ya, tapi kalau conference, nah saya nggak tahu ini maksudnya udah paham nggak? Conference itu biasanya pertemuan antara para peneliti-peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitiannya mereka. Nah, kalau di acara formal sekali seperti itu, nah itu kadang kita nggak bisa memasukkan yang lucu-lucu karena kan situasinya formal. Tapi kalau seminar-seminar biasa, contohnya seminar antara mahasiswa ya kan, sekarang kan ada seminar-seminar tuh, seminar tentang potensi wisata contohnya, di mana dihadiri mahasiswa, itu kan mirip-mirip dengan kelas besar juga ya kan. Nah itu nggak apa-apa kita masukin yang lucu-lucu sama kita menceritakan kisah-kisah pribadi kita. Dan sebenarnya dari pengalaman saya, kalau kita menceritakan kisah kita sendiri, itu lebih menarik audiens daripada apa yang kita jelaskan dari buku itu. Saya biasanya begitu kalau ngajar. Kalau saya lihat mahasiswa sudah jenuh, saya biasanya ceritakan pengalaman saya sendiri. Karena memang itu mungkin sudah sejak lahir kita udah senang begitu, ibaratnya kayak didongengin, kayak kita mendongeng lah gitu. Anak-anak kan kita waktu kecil kan suka didongengkan dulu sama orang tua. Nah seperti itu. Saya kalau melihat mahasiswa udah mulai jenuh, ya udah saya agak mendongeng sedikit pengalaman saya atau pengalaman orang-orang sukses biar bisa menjadi inspirasi dari untuk mereka. Jadi saya kembali lagi ke pertanyaan biar nggak meluas kemana-mana. Apakah bisa dipakai yang lain? Bisa, secara umum bisa, tapi ada juga yang detail yang nggak bisa kita pakai di sembarang ini, ya kan? Di sembarang event. Contohnya tadi konferensi, nggak bisa kita tampilkan ini kisah-kisah pribadi kita, nggak mungkin kita ngomongkan di sana karena kan yang di sana itu yang harus disampaikan adalah laporan ya kan, atau mungkin presentasi di kelas, mungkin presentasi laporan di kelas kan biasanya kan ada di kelas kita juga dosen meminta mahasiswa mempresentasikan laporannya ya kan. Nah itu juga yang kita harus tampilkan ya murni laporan itu aja, kita nggak bisa tambahkan yang lain-lain ya kan. Nah ada juga situasi seperti itu. Kecuali kalau yang tadi saya bilang ada seminar besar, seminar umum, ya baru kita tampilkan untuk membuat audiens lebih engage. Engage itu ibaratnya lebih terlibat dengan kita pembicara, dan itu yang menandakan bahwa presentasi kita menjadi sukses. Ya. Jadi yang saya tampilkan tadi ini kalau saya mau share ini secara umum aja, tapi secara khususnya ada lagi tuh. Itu kalau mau dibahas mungkin ada lagi sesi tersendiri ya kan. Ada lagi sesi tersendiri, contohnya bagaimana sih berbicara dalam situasi formal, contohnya konferensi atau seminar atau apa ya kan. Nah, kalau ini sebenarnya spesifik khusus untuk seminar umum biasanya nih reaksi audiens. Tapi kalau yang untuk reaksi audiens yang antusias atau bersemangat, ini berlaku umum ini. Berlaku umum. Nah, ini entah dia workshop atau konferensi atau seminar atau mungkin laporan, kita presentasi laporan atau mungkin lagi ujian ini kan, seminar judul atau seminar proposal atau seminar hasil. Kalau dosennya semangat melihat kita, itu artinya mereka paham. Jadi presentasi kita tersampaikan dengan bagus, ya kan. Nah, kalau yang lelucon tadi ini jangan dipakai ini ya kalau untuk presentasi seminar hasil atau apa deskripsi ya. Ini biasanya dipakai untuk seminar umum ini ya. Nah, ya kan? Seminar umum. Tapi kalau yang ini ini reaksi audiens ini bisa kita lihat suksesnya itu dari berbagai macam acara-acara yang membutuhkan apalagi itu ada pembicara, ada audiens dan lain sebagainya. Terus kontak mata ini, nah ini berlaku juga untuk semua ini. Jadi mungkin yang nggak berlaku ini, sorry, nggak semuanya berlaku, yang lelucon ini aja. Tapi kalau yang tadi yang saya bahas, kontak mata, fokus pandangan, nah ini berlaku semua ini. Kalau kita berbicara di depan umum,
itu tadi, kalau bisa jangan lihat mata, kecuali kalau sidangnya satu dengan satu ya kan, atau kita antara kita dengan pengujinya. Contohnya kalau kita sidang skripsi pengujinya cuma satu orang, nggak ada penguji duanya, ya kita harus tatap matanya kalau itu ya. Jangan lihat orang jangan lihat yang lain, nanti malah dia ini nanti tersinggung nanti. Tapi kalau di ruang apalagi itu ada pengujinya ada 3, ya kita harus selalu melihat tiga-tiganya itu ganti-gantian, jangan cuma satu ya kan. Apalagi kalau umum ya kan, ada pesertanya sampai ratusan atau ribuan. Nah ini tadi yang dipakai ini harus sekali-kali pandangannya diedarkan pandangan di sekeliling ruangan ya. Terus biar nggak canggung ya, jangan lihat bola matanya ya, lihat ininya aja, kepalanya aja lihat ya. Jadi kalau presentasi kan untungnya kan biasanya kalau di seminar umum ada panggungnya. Nah biasanya itu si pembicara itu melihat kepalanya penonton aja. Itu yang pas itu, kalau melihat matanya kadang membuat kita menjadi konsentrasi juga buyar sebenarnya, bukan canggung aja tapi konsentrasi kita kadang terganggu kalau kita melihat mata daripada audiens ya. Yang lain lagi, nah ini pakai contekan, tapi kalau di seminar hasil ya sebenarnya kalau saya tergantung penguji sih. Kalau saya mempersilahkan mahasiswa pakai contekan kalau mau presentasi, karena saya anggap mahasiswa itu kan masih dilatih gitu ya, belum sampai ke tahap profesional. Cuma ada juga beberapa dosen yang memang semua bukunya apa disingkirkan, semua contekannya disingkirkan. Dia mau melihat bagaimana mahasiswa langsung ngomong tanpa melihat apa-apa, langsung ngomong aja ya kan, tanpa melihat slide-nya juga ya kan. Tapi kalau saya masih mengizinkan clue card, dan ini pun kalau saya pikir orang personal pun kadang masih memakai kata kunci seperti ini. Contohnya presiden ya kan, masih menggunakan kertas ini contekan begini ya kan. Ini bukan dianggap bahwa ini amatiran. Ini memang untuk memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa lengkap. Jangan sampai nanti karena kita sok-sokan hafal, ya kan? Kadang kan manusia juga ada kekurangan itu. Tiba-tiba ada yang tersilap, lupa ada poin yang disampaikan. Nah, apalagi kalau ada yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, itu berbahaya juga. Makanya presiden pun pakai contekan join, karena beliau menginginkan bahwa apa yang ingin disampaikan itu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jangan sampai nanti ada yang sudah direncanakan tapi begitu disorot di publik, ini kan langsung siaran langsung TV nih biasanya nih. Kalau nggak disampaikan nanti bisa mengganggu persepsi masyarakat nantinya, mengganggu persepsi orang-orang Indonesia nanti. Wah ini apa ini, kok nggak dibahas tentang itu. Makanya selalu ditampilkan clue card seperti ini. Dan lain sebagainya. Intonasi ini pasti ada ini. Di mana-mana di intonasi kita ngomong biasa pun situasi informal juga, kalau kita pakai intonasi akan nyaman untuk lawan bicara kita. Apalagi kalau tempo bicara kita juga nggak usah terlalu cepat ya kan, nggak terlalu lambat juga. Nah ini kalau bisa latihan 120 kata per menit, coba nanti dilatih seperti itu ya. Nah ini juga efisien dan efektif. Nah ini dipakai umum juga ini ya, bisa presentasi di mana, seminar, workshop, atau di seminar hasil, skripsi dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja, nggak usah terlalu panjang juga, nanti agak jenuh juga kalau terlalu panjang ya, harus ada waktunya juga ini ya. Kalau menjawab pertanyaan dari audiens juga ada juga teknik seperti jangan panjang, apalagi melebar kemana-mana ya kan, seperti itu. Terus yang terakhir selalu meminta pendapatnya gimana, apakah masih ada yang perlu masih ada yang nggak dipahami dengan penjelasan, atau mungkin masih ada yang kurang, atau bagaimana, ada komentarnya atau bagaimana begitu ya. Oke, gimana Cecilia, ada yang ini bisa dipahami nggak kira-kira yang saya jelaskan? Untuk sejauh ini sudah cukup paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Untuk sejauh ini kalau memang ada yang belum, bisa nanti chat ke saya, nomor saya ada juga situ ya. Nomor saya ada Iya, di Pak. Siap. sini. Di sini saya lihat, di sini saya tambahkan di tugas ini adalah buatlah presentasi. Jadi nanti bikin testimoni ini ya, saya minta mahasiswa nanti bikin video testimoni ini seperti punyanya tadi ini. Sorry saya nggak bisa putar videonya ya, saya lupa di mana simpannya. Jadi bikin video seperti ini. Kalau perlu bikin teksnya dulu biar lebih bagus ininya, apalagi itu lebih bagus persiapannya. Bikin video testimoni tentang kesan dan pesan pada mata kuliah ini. Ya mungkin sudah dibuat tadi sama Cecilia ya, tinggal direkam aja. Rekam aja pakai HP ya kan. Rekam pakai HP, nanti dimasukkan di sini nih.
di browse terus masukkan filenya ke sini. Nanti masukkan ke sini, ya. Ambil filenya terus masukkan ke sini, submit. Nah, nanti udah sampai ke saya itu. Karena punyanya Reni tadi kalau nggak salah ada 30 mega karena video kan agak besar filenya. Kalau disubmit ke e-learning takutnya nanti down ini servernya ya kan. Jadi saya pakai tools tambahan, saya pakai Jotform. Jadi nanti kalian bisa submit sendiri file di sini. Atau mungkin kalau kalian belum terbiasa pakai Jotform bisa kayak Reni Rumadan tadi, kirim aja ke nomor WA saya, ya kan? Nomor WA saya, kirim videonya lewat ke nomor WA saya. Nah, itu akan lebih efisien juga sebenarnya. Cuma kalau dari saya lebih suka kalau di-submit di sini karena ini akan terkumpul di folder terorganisasi filenya ya kan. Kalau di WA saya harus download satu-satu, atur satu-satu, atau mungkin ada yang tercecer kayak punyanya Reni Rumadan tadi kan dikirim lewat WA, jadinya tercecer jadinya. Jadi kalau Reni monitor, kalau bisa disubmit ulang di sini lagi ya. Submit ulang lewat sini lagi, ada formnya, biar apalagi itu filenya bisa tertata dengan baik di komputer saya. Ya. Oke, setelah Sisilia ada lagi pertanyaan yang lain? Tapi terus terang hari ini saya sangat senang karena sudah ada ini seperti yang saya katakan tadi, ada reaksi audiens. Tadi ada 2 pertanyaan dan pertanyaannya bagus-bagus semua. Saya harapkan untuk pertemuan berikutnya juga ada reaksi seperti ini. Minggu kemarin pun ada sebenarnya, saya senang ya kan. Nah ini yang salah satu apalagi itu tujuan saya juga, apalagi itu menjelaskan materi ke mahasiswa kalau ada pertanyaan dan ada reaksi seperti ini. Kalau tidak ada, mungkin sampai ini dulu ya mungkin ya pembahasan kita hari ini. Ada Ibu Susi nggak atau Ibu Ike sini ya? Oh, Ibu Ike Ada, mungkin Pak. ya. Silakan Ibu Ike, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup materi kita hari ini. Saya mungkin mohon maaf Pak, Ya, Pak Lawi, ya, ini yang partisipannya paling sedikit Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Itu bisa dipahami. Karena memang apalah itu jamnya juga dengan sistem e-learning juga kan masih baru. Jadi mahasiswa juga belum terbiasa ya kan. Jadi yang seperti itu bisa dipahami. Nggak masalah Bu, nggak masalah Bu. Ibu Susi lagi... Ibu Susi lagi sibuk kayaknya. Iya Pak. Oh iya. Ibu Susinya lagi sibuk. Biasanya Ibu Susi itu langsung japri mereka satu-satu Pak. Oh gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Karena mereka punya nomor kontak di saya. Ya nggak apa-apa. Ini kan ini Bu, selain sinkronus begini kan ada asinkronus juga atau rekaman videonya, ya kan? Jadi kalau yang teman-teman yang nggak sempat ikut, nanti akan bisa melihat materi ini atau diskusi kita hari ini melalui link video YouTube. Nah, jadi nanti minta tolong Ibu Ike diarahkan aja mahasiswa untuk menonton YouTube ini. Terus yang paling penting mengerjakan tugasnya, ya kan? Di sini saya minta mahasiswa mengerjakan tugas membuat video testimoni. Di sini harapan saya adalah mahasiswa berlatih berbicara dengan sebelumnya menyusun teksnya dahulu, terus bagaimana berbicara yang baik, terstruktur dengan bahasa yang benar sesuai dengan ijazah yang disempurnakan, ya kan, dalam situasi formal, ya kan. Nah nantinya dari situ kan kita bisa review nantinya, terus kita kasih komentar untuk memperbaiki mahasiswa sehingga mereka bisa berkembang. Oke, makasih banyak Ibu Ike. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Makasih semua mahasiswa yang masih bertahan. Ada Ella, ada Hilda, ada Reni, ya kan. Terus tadi ada siapa tadi yang bertanya itu? Saya lupa namanya tadi ya. Nah, Sisilia Rulen, Pak. Sisilia ya, oke. Oke, sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa tugasnya. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke ya, saya Salam Pak. sekarang.